langsung kan. Sementara bukti itu keluar semua. Makanya sekarang keluargamu kan bilang jangan terlalu ikut, kamu yang netral aja, bener gak? Iya. Sebelum saya ketemu Miss, aku udah diwanti-wanti jangan ikut-ikutan. Ya. Iya, saya Oke. ngeliat semua itu dari Evan. Hmm. Tapi sudah tenang kan sekarang, sudah berbicara dengan Miss Yuni dan saya akan mendampingi dia. Oke, terima kasih Miss. Sebenarnya satu hal, ngomong sama dia apapun yang terjadi, karena itu akan dipersulit oleh polisi jika kita tidak ngomong apa adanya. Itu buntutnya panjang. Iya, saya udah kasih tahu dia. Pokoknya kamu jujur sesuai dengan pekerjaan kamu. Terserah dia ngomong apa. Yang penting kamu pekerjaan kamu sesuai. Jangan ada gugut, jangan ada takut ya. Dan satu, kalau memang melakukan lebih baik diakui saja. Untuk gampangnya permasalahan itu, kalau memang melakukan, ya udah laku, katakan saja, wes biar tidak terjadi yang lain-lainnya gitu loh. Karena gini loh, setahu saya di polisi itu kita nggak jujur di asesmen lagi, makanya akan merembet kemana-mana. Dan saksi bukti semakin banyak, malah dia yang bahayanya ke dia. Bahayanya itu ke dia. Iya. Maka dari itu, memang apa yang saya sampaikan tadi benar, dimana kalau memang bersalah akui saja, biar masalahnya selesai. Karena gini loh, ada beberapa orang yang ngasih saya bukti tentang dia. Dan saya yakin bukti ini dan saya yakin bukti ini tidak hanya untuk saya. Saya yakin bukti ini kemana-mana. Ngerti nggak sayang? Karena yang paling mengerikan itu adalah Nopen. Nopen itu yang lari tadi, yang ke sungai, terus kalau sudah meninggal jenazahnya nggak ada, kalau masih hidup posisinya 5 orang itu nggak ada. Jadi keluarganya Nopen juga kan nanti membuat laporan lagi gitu loh. Karena urusannya jadi panjang kali lebar gitu. Jadi nggak boleh ngomong tidak kenal ataupun tidak tahu, tetapi posisi dia pernah bertemu. Itu yang bahaya. Iya. Iya, dia gini Miss, katanya dia nggak tahu namanya, tapi kalau dikasih orangnya mungkin dia tahu mukanya. Kalau namanya dia nggak tahu. Saya udah bertanya. Makanya kan nanti di kepolisian tidak hanya nama nanti yang dikasihkan. Jadi di kepolisian itu dikasih juga fotonya. Betul. Jadi iya, kemarin saya tanya. Oke. Jadi di situ itu sangat jelas sekali, dan yang paling jelas juga itu yang namanya Lisa. Lisa kan sekarang ada di Indonesia. Iya, kemarin jam telepon itu. Betul. Jadi dia punya dia namanya Lisa, dia namanya Lisa, dia juga nggak tahu mukanya, dia ingat mukanya. Ingat mukanya nggak sayang? Dia ingat mukanya Lisa, ingat, tapi namanya nggak tahu dia. Dia ngomongnya sama saya gitu. Oke, saya bilang gitu. Ya, kita sebagai orang luar harus percaya dengan apa yang dia sampaikan, karena kita kan nggak tahu. Iya, nggak tahu yang sana yang sini. Kita cuman ya nggak tahu posisinya dia, nggak tahu posisinya orang. Karena kalau kita sampean, maksudnya kita itu sampean sama saya ya, kita tidak tahu apa-apa, kita belanya ugal-ugalan, nanti dampaknya juga ke kita. Iya. Jadi kita nggak bisa ngomong siapa yang benar, siapa yang salah dalam kasus ini. Iya, nggak bisa. Iya, makanya saya cari Miss Yuni dari kemarin, saya sampai bergadang jam 2 nunggu Miss Yuni. Iya, semalam harusnya itu, tapi di depan rumah saya ada kecelakaan, jadi saya nggak bisa live. Masa iya sih depan saya kecelakaan, saya di sini live. Jadi ini aja saya barusan live, mati lampu juga. Kan susah saya tuh kalau di kampung itu saya tuh susah banget. Nunggu. Mati lampu. Saya cari askes kemana ini gitu. Karena si Evan ini udah ya mungkin dia juga benar ada bukti, dan saya ini lagi nyari, ini posisi adik saya ini lagi berobat juga, nggak bisa ditelepon, kok ini beritanya udah nyebar gitu. Iya, karena Evan pemegang bukti dan saksi ada di tangan Evan, jadi secara tidak langsung, karena gini Bu, iya Mama udah siap Mam, Imron barusan iki. Oke. Jadi itu ya, clear ya.
Ya, makasih loh. Saya Saya nunggu, minta makasih banget loh sama Miss Juni. nggak apa-apa. Saya nunggu komandan saya yang dari Lampung. Nanti kalau komandan mengizinkan saya akan angkat ya. Oke. Terima Karena kasih, Miss. kalau dari UGM kemarin itu cuman pingin tahu siapa yang nanganin adikmu, ternyata kan dukun, jadi kan nggak ada akses. Tetapi kalau sesama psikolog kan mereka pasti ada koneksi satu sama lain. Oke, iya. Berarti kan kalau sama dukun kan kita nggak ada akses. Iya, nggak ada akses gimana. Iya nggak ada lah, wong sama dukun aksesnya opo, ya ora ono no. Lho sama dukun Saya juga nggak tahu, Miss. Pokoknya itu semua disembunyiin dari saya. Saya nggak ada yang cerita. Saya itu bantu dia harus kulo nuwun, nunyak gitu loh, Miss. Nggak apa-apa. Biar masalah ini clear. Nggak apa-apa kan sama Miss Yuni kamu nggak perlu nunya-nunya. Cuman satu pintu aja. Iya. Benar gitu? Iya. Oke, ada yang lain lagi? Ya maksudnya enggak cuma itu aja. Makasih, saya cuma ngucapin terima kasih banget sama Miss. Oke, siap. Dan tolong minta bantuannya. Siap. Karena saya tetap di posisi saya yang netral ya Mbak ya. Karena saya tidak ada kepentingan dengan siapapun dan bagaimanapun juga. Saya hanya kalau memang dia bersalah, ya dia mau tidak mau harus siap dengan segala konsekuensinya. Benar nggak sih? Jadi kalau dia memang bersalah, ya kita nggak bisa membela dia juga. Kalau memang dia tidak baik, ya kita harus membuat dia baik daripada dampaknya ke keluarga. Karena hukum karma itu bukan dia yang metik saja. Takutnya suaminya yang nggak tahu apa-apa dihujat habis-habisan. Keluarganya, anaknya. Iya, takutnya. Karena netizen itu maha benar, Mbak. Netizen itu kalau sudah marah, itu kita dikulitin sedalam-dalamnya sampai tulang putih kita pun kelihatan. Iya, saya paham. Makanya kalau dia cepat menyerahkan diri, cepat ditanganin polisi ataupun psikolog, itu kan polisi sama psikolog kan connect satu sama lain, dan hanya dia yang menerima hukumannya. Keluarga, anak, bapak, ibu, mertua, ipar itu nggak akan ada masalah lagi. Dia yang bertanggung jawab atas dirinya. Bener nggak? Iya. Ya wes, aku nggak mau nuntut semuanya kena, keluarga suami dia juga kena, iparnya dia juga kena, saya nggak mau itu. Makanya ini biar diselesaikan, yang penting sampai deket-deket sama dia. Kalau dia cepat muncul, maka social judgment-nya kan nggak parah gitu loh Mbak, karena dia nggak akan bisa sembunyi. Dia tidak akan pernah bisa sembunyi. Dia bisa pakai cadar, dia bisa tutupin pakai kacamata, mukanya diblesekin, dimasukin, tetap. Sosial media itu kalau sampai dia tahu di pasar, di foto, itu akan menyebar kemana-mana. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia secara tidak langsung dipenjara di rumah sendiri. Iya. Dipenjara di rumah sendiri, nggak bisa menemuin siapapun, bahkan di kampung pun akan menjadi pergunjingan. Iya, benar. Benar nggak sih? Karena sosial media itu lebih parah lagi. Ini sampean ngelihat Evan saja. Padahal yang expose itu bukan hanya Evan loh. Ada banyak orang, itu ada salah satu YouTuber juga. Itu lagi nyari adikmu. Oke, saya nggak tahu. Saya Ivan itu juga tahu dari adik saya. Makanya, adik saya, istri suaminya dia. Makanya saya bilang, ya udah, berarti kamu percaya diserahkan ke Miss Yuni. Miss Yuni cari psikolog yang connect langsung sama polisi, ya, bener ya? Oke, iya. Jadi, tapi posisinya nanti ngomong sama saya, jangan di live saya ya, karena saya tidak ingin dia juga diketahui orang. Posisi dia ada di mana, biar dikontak oleh psikolog saya. Oke, terima kasih. Jadi saya tidak akan publik dia ada di mana, karena dia salah atau benar itu dia berhak dilindungin, karena bagaimanapun juga dia adalah warga negara Indonesia. Oke. Ini saudaranya itu Evan komen ini saudaranya. Mana, di mana? Ini ini Evan ngetik ini saudaranya katanya. Iya, yang telepon ini saudara iparnya. Saudara iparnya ini. Saudara iparnya. Benar, saudara iparnya. Nggak ada masalah kan, ini masalahnya bukan di dia. Dia kan nggak tahu apa-apa. Saudaranya ini juga nggak tahu. Dia kan mendengarkan dari satu pihak saja. Sementara saya kan tidak mendengarkan satu pihak. Saya mendengarkan kedua-duanya. Tetapi bukan saya ingin melindungi Rukini ya, teman-teman ya. Karena Rukini bagaimana dia mengakui kesalahannya kalau kalian tidak memberikan dia kesempatan. Jadi kasih dia kesempatan berbicara dengan psikolog,
yang terkonek dengan polisi. Jadi kita masyarakat akan tahu kerjanya polisi seperti apa, kerjanya psikolog seperti apa. Dan ingat, dia sendiri punya trauma. Ya siapa sih yang mau kerja di sana walaupun dapat uang ya. Ya jadi intinya adalah sekarang ini Rukini muncul, ya saya akan minta bantuan. Mungkin ada Rukini lagi. Karena saya tidak ingin ada Rukini lagi gitu loh sebenarnya. Iya itu loh Miss. Itu harus diungkapin. Iya, karena apa? Kalau Rukini ini udah ketangkep, harusnya Rukini lainnya harus ketangkep. Jadi kalau Rukini, Ani, HR Ayu, HR Siumai itu ketangkep dan dia salah, Rukini kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus kita jeblosin juga gitu loh. Jangan hanya Rukini ini aja yang menjadi topik. Jadi kalau Rukini ini salah, ya itu pasti punya rembetan kemana-mana. Jadi Rukini berikutnya siap juga loh ya. Jangan hanya menghakimi Rukini ini aja karena yang terekspos Rukini. Jadi buat kamu yang saat ini ada di Kamboja dan posisimu sama dengan Rukini Ani ini, kalian harus tahu konsekuensinya, kalian akan ketakutan sendiri saat pulang di Indonesia. Padahal cuman satu orang Evan aja bisa memporak-porandakan kalian ya. Hati-hati ini ya. Kalau kalian salah, nggak peduli. Ngerti ya? Jadi jangan sesekali kalian merikut orang, posisi kepala ganti kepala. Ini yang pertama. Kedua, jangan mau bekerja ke Kamboja. Karena kalau kamu sudah kejebak di sana, kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Karena orang itu tidak akan pernah kasihan sama kamu. Nyatanya, si Rukini ini terbebani hidupnya, malah hancur selanjutnya. Paham ya teman-teman ya? Buat mbaknya, ada yang lain lagi? Enggak, terima kasih, itu aja Miss. Oke, dampingin dia, kasih tahu dia posisinya di mana, tapi jangan di live ini, sampai secara pribadi. Dan kalau ada orang ngaku tim saya, kamu harus telepon saya dulu. Jangan langsung percaya. Paham? Paham Miss. Kalau ada orang telepon SMS mengaku bahwa ini saya timnya Miss Yuni, konfirmasi sama saya juga. Saya takutnya ada orang lain yang bukan saya. Oke, konfirmasinya ke nomor telepon ini ya Miss? Betul, konfirmasi ke saya dulu bahwa Miss Yuni ada orang ini nih, Pak AKPP, Pak Brigadir, Pak Komandan, Pak siapa nyari dia, apakah benar dari Miss Yuni. Jadi saya tidak ingin Rukini juga dihakimi oleh massa yang sebenarnya bukan dari saya, ngakunya dari saya, nanti dampaknya ke saya juga gitu loh, saya nggak mau. Jadi saya harus tahu keselamatan Rukini juga seperti apa. Kecuali kalau sudah hukum penjara ya saya tidak ikut campur, tetapi ini kan praduga, masih praduga, diduga, jadi belum dihakimi ya, menduga. Dia bisa benar tapi dia juga bisa salah. Intinya satu pesan saya, jangan ngapusi polisi, karena kalau sampai ngapusi polisi dampaknya itu akan menjadi lebih besar. Paham. Paham ya? Ya, terima kasih banget tuh saya Miss. Siap Miss Yuni, selalu siap. Semoga clear dan nggak ada Rukini ke depannya lagi. Betul, ini yang saya maksud, nggak ada Rukini lagi. Oke, sudah paham? Ya, sekian dan terima kasih ya Miss, udah paham. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat loh, saya tidak pernah membela siapapun. Saya tidak perlu membela siapapun karena saya bukan siapa-siapa. Saya ini wong cilik. Saya tidak akan membela siapapun. Saya akan ada di tengah. Kalian mungkin melihat bahwa si Evan itu spesial banget buat saya. Iya, Evan spesial banget. Tapi kalau dia melakukan kesalahan dalam konten aja, saya tegur dia kok. Kenapa? Karena saya sayang sama dia dan saya tidak ingin dia juga dimanfaatkan orang lain. Tetapi saya juga bilang sama Evan, saya juga tidak mau loh dimanfaatkan oleh kamu. Saya tetap netral di kasus apapun. Kenapa? Karena saya tidak ada tendensi kemanapun. Dan saya tidak ingin menjatuhkan siapapun. Saya juga tidak ingin menghina siapapun. Saya tidak ingin menginjak kepala siapapun. Jadi saya tetap ada di posisi saya. Saya hanya di posisi, kenapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak ada kepentingan kok. Seandainya Rukini ditangkap pun nggak ada hubungan sama saya. Kehidupan saya tetap kehidupan saya. Paham maksud saya teman-teman ya?
Jadi saya akan tetap membela Evan, tetapi bukan berarti Evan tuh semuanya benar. Di belakang layar Evan tak marahin kok. Di belakang layar cuman saya marahnya, nggak di depan gitu, enggak, ya di belakang layar tuh jelasnya, paham ya. Dan buat saya secara pribadi nih, hater-hater saya mengelok-ngelokkan saya, cangkeme Yuniki, cangkem Rakanggo Guno, nggak masalah. Saya tidak akan pernah membenci kalian, karena satu yang ingin saya sampaikan, kalian membenci saya tanpa alasan, terus kalian kecewa dengan saya tanpa alasan, saya tidak ada masalah, karena rekening saya tidak terganggu dengan kata-kata jelek kalian. Rekening saya tetap bahagia, tidak terganggu dengan makian kalian. Karena satu, rekening saya tidak meminta dari kalian. Karena itu saya selalu happy, saya lakukan versi saya yang terbaik. Yang penting kalian tidak melebihi itu. Kuwi meneh nek wong open jasa open jasa apa WA. Kuwi ngapusi kuwi. Ngopo kowe ndek kene? Siapa itu? Open jasa pemulihan akun Sadap. Ngapusi itu. Tunjukkan profil aslimu, rumahmu di mana, kantormu di mana. Jangan bilang di sini ada open jasa pemulihan akun. Cepet buka akunmu, jangan di privat. Nomor teleponmu berapa? Saya telepon sekarang. Kalau kamu memang bisa membuka sadapan-sadapan itu, siapa yang bisa membuka? Muncul loh. Muncul loh. Di mana alamatmu? Saya teleponkan cyber. Ayo, siapa yang tadi promosi itu mana? Kamu di sini tuh bukan bakulan mie sedap. Mana? Mana? Munculnya profilmu. Naik kok sekarang ngobrol sama saya. Kok WA di koyok mie enek-enek mie sedap. Kok iso WA disadap iso dibuka? Apa nih sih dibuka? Celonomu sih dibuka. Mana? Mana kamu? Siapa yang buka jasa sadap-sadap tadi? Mana? Mana? Jangan macam-macam di tempat saya sini ya. Kok ono buka sadapan WA, sadapan akun-akun. Renio, tak promosikan raimu. Tak promosikan dirimu. Gak usah bayar aku. Ora usah bayar aku, tak promosikan. Kantormu di mana? Terus kita ketemuan sama cyber. Ben kamu ditandatangani oleh cyber. Hah? Ndak ngomong ndek aku, tak kene nomormu ndek cyber. Ben iso nyadap-nyadap wong-wong sing teko Kamboja kae. Sadap-sadap. Jentus ning diasmu iki lho. Halo? Wai. Wai, kenapa sayang? Miss,